Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihina fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bosan-bosan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Mas Corona agak pergi-pergi dia ya. Kalau kita tanya di mana adanya kita bingung, ya. Tapi ada nggak? Ada. Kita tanya di mana adanya, ada, tapi nggak tahu di mana adanya. Karena dari saking nggak kelihatannya ini, justru malah kita harus lebih waspada ya Bu. Mudah-mudahan senantiasa kita diangkat semuanya, ya, wabahnya, bala dari negeri kita, sehingga selamat, sehat, sentosa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan nggak sampai kejahatan yang kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersilaturahim setiap minggu pagi ya. Mudah-mudahan selalu kita dipelihara istiqomah kita dalam kebaikan, untuk senantiasa bersilaturahim di tempat-tempat kebaikan ya. Salah satunya adalah di majlis-majlis taklim, dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan selalu dalam sehat wal afiat. Kita lanjut bacaan kita ya Bu. Sifat 20 halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza, yakni yang pertama adalah wujud ya, sifat wujud.
artinya ada, maka mustahil adam. Mustahil adam, tiada. Bukan pakai hamzah, Bu. Pakai ain. Itu ya. Kalau wujud artinya ada, maka mustahil adamun. Pakai ain tuh, adamun. Artinya tidak ada gitu. Jangan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah nanti artinya beda. Jadi wujud artinya ada, maka mustahil tiada atau mustahil adamun, tidak ada tuh. Yakin nggak kalau adanya Allah? Udah yakin. Dalil yang firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati. Ini kalimatnya pakai apa, Bu? Khalaqa. Kalau dalam bahasa Arab, khalaqa fi'il, kata kerja. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il maudhi. Iya, karena dalam bahasa Arab fi'il ada 3. Fi'il maudhi, mudhari, sama amar gitu. Kalau maudhi adalah pekerjaan yang sudah lalu. Iya, yang sudah lalu, udah lewat, berarti udah dikerjain. Kalau mudhari adalah fi'il yang menunjukkan makna hal wal istiqbal. Masa sekarang atau masa yang akan datang. Ya, kalau amar, fi'il amar berarti apa? Perintah. Udah belum? Belum, baru apa? Perintah, baru akan dikerjakan. Tapi kalau bicara fi'il madhi sudah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan, sudah diciptakan. Wa ma bainahuma. Jadi yang Allah ciptakan itu bukan apa? Bukan hanya langit dan bumi saja, dan juga barang yang antara keduanya. Di antara langit dan bumi ada nggak makhluk? Ada makhluk Allah. Buminya diciptain, langitnya diciptain, makhluk yang di antara langit dan bumi itu juga Allah ciptakan, yang disebut sebagai makhluk Allah. Jadi yang disebut makhluk itu adalah kullu ma siwallahu alamun, alam semesta, Bu. Jadi setiap yang selain Allah itu alam yang selain Allah. Apa selain Allah? Ya langit, ya bumi, malaikat, itu semua selain daripada Allah. Itu siapa yang menciptakan? Allah. Yang mula-mulanya ada Allah. Yang tidak ada permulaan, adanya Allah kan nggak ada permulaan. Siapa yang tahu? Kapan adanya Allah? Ya nggak tahu. Sejak azali ya. Kita nggak tahu zaman sebelumnya kayak seperti apa. Emang Allah wujudnya, sifatnya wajib. Maka disebutnya Allah itu wajibul wujud. Yang keadaannya itu adalah sifatnya wajib. Wajibul wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nanti ibu-ibu kalau ditanya, ya bisa jadi ya. Kan orang sekarang mah emang apa? Demen banget nanya. Gitu ya. Demen nanya tapi kagak mau ngaji. Ada nggak begitu? Ada. Emang kebanyakan begitu. Banyakan nanya tapi kagak mau ngaji. Nanya mulu. Dia sama orang kita yang ngaji sukanya ngapain? Nanya mulu. Jadi sama orang ngaji ngetes doang. Tapi dia sendiri kagak mau ngaji. Tapi kalau ada yang beda sama dia ngapain? Nyala-nyalain kita. Gitu. Bilangin, Bu, yang dinyala-nyalain itu bukan kita, harusnya yang dinyalain api, lampu itu dinyalain. Kita jangan disalah-salahin. Ini orang sekarang begitu modelnya, demen banget nanya tapi kagak mau ngaji. Asal kita kasih tahu dalil dia merengkal. Gitu. Kalau ditanya Allah itu ada nggak? Ada. Buktinya apa? Dalil aklinya apa? Adanya langit dan bumi, itu dalil aklinya udah. Gitu. Kalau dalil naklinya kan bedanya gitu ya, Bu. Apa bedanya dalil akli sama dalil nakli gitu. Kalau dalil akli ya secara akal saja, bicara akal, langit dan bumi ini ada, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Nah, dalil naklinya, nakli itu asal kata dari nakola, yang kulu artinya pindah. Dalil nakli itu dalil yang dipindahkan atau yang diambil dari apa? Al-Qur'an gitu ya, atau hadis. Dalil nakli. Nah, ini disebutnya kalau ibu-ibu ditanya, apa buktinya adanya Allah? Sebut aja ayat ini, Bu. Kan udah hafal ya?
Entar dulu dah, gue buka dulu kitabnya. Sifat 20 tahun naruh di mana? Iya, kalau bisa mah hafal gitu ya. Kalau orang dulu ngaji sifat 20 hafal ya? Irsyadul Anam hafal, sifat 20 hafal itu. Orang tua dulu hebat gitu, walaupun kagak sekolah tapi hafal sifat 20 sama Irsyadul Anam. Waktu ngaji sama almarhum Bapak Haji Arsyad, saya ingat ngaji Irsyadul Anam sama sifat 20 emang suruh ngapal. Baca nih apa yang kita baca. Nah minggu depan setoran apa yang tadi kita baca gitu. Bukan minggu depan, tiap hari. Dulu inget ngaji sama Bapak Haji itu setiap habis zuhur ngajinya tuh. Kita asal pulang sekolah dari madrasah, sedang capeknya kan sekolah, pulang sekolah capek siang-siang begitu. Habis zuhur udah berangkat ngaji. Ngaji juga kagak langsung ngaji, ngisiin tempayan dulu. Itu saya ingat itu ya. Ngaji itu tuh kalau kita mau ngisi tempayan atau yang satu mau ngosrek kamar mandi, nggak boleh tuh, nggak boleh silang. Artinya kalau saya emang tugasnya ngisi tempayan, udah seterusnya sampai kapanpun saya ngaji, tugas saya adalah ngisi tempayan. Yang ngosrek kamar mandi beda orang. Ngaji begitu dulu. Lah itu ada kesempatan memang. Kadang kalau kita lagi ngisi tempayan, ini kita bawa bareng hafal gitu. Kalau nggak hafal emang bener-bener ya dulu kalau ngaji nggak hafal. Pernah dikunciin di kamar Bapak Haji, itu dikunciin di kamar, itu diseblak pakai sabuk kan begitu. Kalau dulu mah nggak marah kali ya, nggak marah, orang tua juga nggak marah, karena memang orang tua dulu kalau ngaji nganterin anaknya ngaji, dia kenal sama gurunya kan gitu, ya kan? Saya nganterin anak saya ngaji ke gurunya, tolong titip anak saya dididik, mau diapain kek, kan tuh, mau dibagel kan begitu. Mau digantung kan bebas kan gitu. Ridho. Kalau anaknya pulang ngadu, dia diomelin sama gurunya, pasti diapain? Emang lu yang bandel kan begitu. Kalau kita sekarang coba dah ada anak ngaji atau sekolah gitu, kita omelin, jewel dan sebagainya, ngadu. Wah. Parah nih. Bahkan diapain? Laporin polisi kan gitu, luar biasa. Gitu ya, Bu. Ya kita juga dikit-dikit kita apalin gitu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum. Dalil itu apa sih, Bu? Dalil itu adalah hal yang menunjukkan atas kebenaran. Asal katanya dalla, Bu. Dalla yadullu, itu hal yang menunjuki. Dalil itu. Dalil itu artinya hal yang menunjukkan atas kebenaran. Jadi kalau bicara tentang hakikat sifat wujudnya Allah, memang harus diperkuat dengan dalil yang sifatnya bukan hanya akli saja, tetapi harus nakli. Bisa jadi ada orang yang tidak terima dengan sifat aklinya saja, akan tetapi harus ada bukti dalil naklinya. Diperkuat dalil naklinya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Artinya barang antara keduanya apa? Ya makhluk yang lainnya. Langitnya diciptain, buminya diciptain, dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Lalu bagaimana seharusnya ketika kita melihat bahwasanya Allah itu punya sifat wujud? Wujudnya Allah itu wajibul wujud. Berarti kalau Allah itu punya sifat wujud, kita ini apa? Maujud yang diadain. Kalau Allah ada dengan sendirinya. Kalau kita ada diadain. Kalau nggak diadain, kagak ada. Maka patut bagi kita nih mukmin yang mu'taqid. Mukmin ya, Bu. Ini bicara mukmin. Artinya orang yang beriman. Bisa jadi ada orang-orang yang tidak percaya dengan keberadaan adanya Allah. Karena apa? Tidak ada iman. Ketika disebutkan keimanan, orang-orang yang beriman yang mu'taqid. Mu'taqid apa? Beriktikad, keyakinan. Artinya yakin dengan keimanannya. Pertanyaannya begini, Bu. Ada nggak orang yang tidak yakin dengan keimanannya? Ada nggak? Ada. Mengaku beriman, tetapi tidak yakin dengan keimanannya. Timbang sepadu apa doang? Kalau misalkan disebut rukun iman itu, Bang,
al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Yakin kan? Yakin nggak? Kudu yakin itu. Bicara keimanan adalah percaya kepada hal yang 6 tadi, kepada Allah, kepada malaikat, iya enggak? Kepada kitab, kepada rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, hakikatnya itu semuanya dari Allah. Sekarang kalau hanya sekedar percaya saja akan tetapi tidak yakin, bisa goyang nggak? Goyang. Makanya hal ini harus diapain? Harus diperkuat. Bicara keimanan itu mukmin yang mu'taqid, keimanan yang didasari keyakinan yang mendalam itu. Kalau tidak berdasarkan keyakinan yang mendalam, maka bisa goyang gitu. Buktinya apa? Kalau Allah itu punya sifat wujud, maka selain Allah itu adalah apa? Maujud, yang diapain? Yang diadain. Nah sekarang kalau bagi mukmin mu'taqid, orang-orang yang beriman dengan keyakinannya itu, ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala. Selalu ingat tuh. Jadi kalau bicara orang-orang yang beriman, yang beriktikad dengan yakin, selalu ingat kepada Allah. Kita ingat gak sama Allah? Kapan? Ayo. Lagi seneng apa lagi susah? Hah? Ya biasanya gitu ya. Kita ingat sama Allah kalau lagi apa? Kalau lagi mepet kan begitu. Lagi urusan mepet ingat sama Allah. Ya Allah, tega amat sih kan begitu ya. Kalau lagi kalau lagi seneng buru-buru. Ya gitu ya. Ya harusnya ingatnya kita kepada Allah dengan i'tiqad yang yakin itu tadi kapan aja. Kan di sini disebutkan bahwasanya patut bagi mukmin yang mu'taqid. Ya, nanti kategorinya bagaimana kita hitung diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita, apakah kita ada di kalangan orang-orang yang betul-betul mukmin mu'taqid. Orang-orang yang beriman lalu yakin dengan keimanannya, bahwasanya orang-orang yang beriman yang mu'taqid tadi senantiasa apa? Ingat kepada Allah. Kapan? Ingat kepada Allah itu pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Setiap yang ada itu hakikatnya adalah Allah yang ngadain. Itu ya Bu. Jadi yang ada itu Allah yang ngadain. Adanya kita Allah yang ngadain. Ada yang makhluk yang lain Allah juga yang ngadain. Gitu. Walaupun bisa jadi nanti ada apanya Bu? Wasilah apa? Perantara. Ini corona ada nggak? Ada nggak? Kagak yakin Ramadan. Ada nggak ya? Corona ada nggak? Maujud nggak? Maujud. Apakah ada dengan sendirinya? Uang nggak? Diapain? Siapa yang ngadain? Kan tadi apa? Mukmin yang mu'taqid akan ingat kepada Allah atas tiap-tiap yang maujud. Berarti semuanya yang maujud hakikatnya adalah Allah. Walaupun ada perantara. Inilah makanya bisa jadi kita belakangan meyakini bukan kepada hakikatnya yang wujudnya Allah ketika melihat hal-hal yang sifatnya maujud. Tetapi kita melihat apanya? Wasilahnya, perantaranya. Nah sekarang kalau kita rame tentang urusan apa? Corona sekarang. Kalau dikata corona itu sekarang udah reda apa belum? Belum. Justru makin gencar ya. Dikata hilang, dia ada. Dikata kagak ada, emang ada yang kagak kelihatan. Justru sama hal-hal yang kagak kelihatan itu kita justru lebih apa? Lebih awas kan? Lebih antisipasi, lebih siaga dan lain sebagainya. Kan itu ada. Adanya sebab siapa? Hakikatnya kan Allah. Nah sekarang taunya ada dari siapa? Ya pasti kita dari ahli-ahli, ya ahli-ahli virus, ahli pandemi. Kalau urusan apa-apa emang kudu sama ahlinya kan gitu.
wa in tu'addul amanati ila ahliha. Segala sesuatu kudu ahlinya. Nah, ini kalau yang ngomong bicara tentang virus corona itu adalah ahli kesehatan, ahli virus, ahli pandemi, kita percaya nggak? Kudu percaya. Karena yang ngomong emang ahlinya. Kecuali ini virus yang ngomong Kang Pacul. Kita apa? Lah, emang lu tahu apa? Ya kagak, kemarin gue lagi macul ada. Lah. Apa? Kepacul itu dia. Corona kan kagak. Ini kan yang ngomong apa? Ahli kesehatan. Bi ikhbarit tabib, bisa jadi dengan kabar berita yang dikasih tahu sama tabib, dokter, ahli kesehatan, untuk setiap hari kita menjaga kesehatan, kebersihan kita. Tuh, tadi ibu cuci tangan kan sono? Cuci tangan. Ada yang kagak ya? Mungkin dari rumah udah mandi, udah wudu dan sebagainya, udah bersih kan gitu. Yakin sampai di sini udah bersih semuanya. Yakin kita ya Bu ya, kalau datang ke masjid, majelis taklim ya dalam keadaan suci, bersih semuanya. Mudah-mudahan dipelihara semua kesehatan kita ini gitu. Nah, sekarang emang kalau itu ada, kan Allah yang ngadain. Tapi sekarang kalau emang kita bicara tentang keimanan, bicara tentang mukmin yang mu'takid, bicara adanya virus corona, kenapa kok justru malah yang kita ingat bukan yang ngadain? Gitu ya. Kan corona itu ada karena diadain, maujud adanya. Tapi kenapa kok justru malah sikap kita sekarang bergeser? Bukan meyakini hal-hal yang sifatnya maujud itu harusnya ingat kepada Allah, tapi justru ini malah ketika kita melihat hal-hal yang maujud, kita kagak ingat yang mengadain, bukan yang wujudnya Allah. Coba sekarang-kadang kita ini ketika ada corona bergeser nggak tentang keyakinan kita, keimanan kita? Kira-kira kita makin rajin atau makin males? Ya, alhamdulillah kalau makin rajin mah kan begitu. Saking rajinnya mana kagak suruh diangkat ya angkat kan begitu. Jemuran orang diangkatin saking rajinnya kan begitu. Tapi bicara ini ketika maujud harus ingat kepada Allah. Hakikatnya itu semuanya udah Allah apain? Udah Allah garisin. Gitu ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya wabil qadari khairihi wasyarrihi. Bicara tentang takdir, ketentuan Allah, baik dan buruknya semua dari Allah. Lalu ada yang tanya, lah emang bener kalau bicara baik dan buruk itu datangnya dari Allah? Yakin nggak Bu? Yakin Bu. Makanya kalau ada yang tanya begini, saya ada orang yang nanya tentang perkara urusan maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, apakah itu semuanya takdir Allah? Bu, ada orang berbuat kejahatan nih, maksiat, apakah itu takdir Allah? Yang benar? Ayo. Kalau ditanya nyaut. Ini ada orang berbuat kebaikan, rajin sholat, rajin ibadah, rajin amal soleh dan lain sebagainya. Lalu sebagian lagi ada orang yang rajin maksiat, ya, jauh daripada ibadah, jauh daripada kesalehan. Sekarang pertanyaannya, yang A tadi, yang rajin sholat, ibadah, amal soleh, apakah itu takdir Allah? Hah? Apakah itu takdir Allah? Nah sekarang ada orang yang maksiat, ada orang yang kagak soleh, ada orang yang tidak rajin ibadah. Apakah itu takdir Allah? Lah kan tadi antu'mina billah dan wabil qadari khairihi wasyarrihi. Semuanya ketentuan Allah Bu. Allah pilihin sama kita. Ini yang baik, ini yang buruk. Lah itu baik sama buruk siapa yang nyiptain? Allah juga yang mentakdirkan. Tapi apa? Tergantung kitanya milih yang mana. Yang baik apa yang buruk. Kalau kita milih yang baik itu takdir Allah nggak? Kita milih yang buruk, takdir Allah juga. Kan wabil qadari khairihi wasyarrihi. Baik dan buruknya itu semuanya dari Allah. Allah udah milih, udah ngasih jalan. Nih jalan orang-orang yang diridhoin sama Allah. Ini jalan yang kagak diridhoin sama Allah. Ada nggak yang milih? Ada. Berarti yang dipilih apa? Ketentuan Allah nggak? Iya Bu, ketentuan Allah juga. Tuh,
Jadi kalau kita dapat baik atau dapat buruknya, itu ketentuan Allah. Jadi jangan kita salah pemahaman kita. Ketentuan baik dan buruk Allah lah yang menciptakan untuk kita. Nah sekarang kitanya mau ngambil yang baik apa yang buruk? Kalau ngambil yang baik ya kita mengambil ketentuan Allah yang baik. Kalau ngambil yang buruk berarti kita mengambil ketentuan Allah yang buruk. Semuanya udah apa? Maujud Allah. Lah kan tadi disebutnya apa? Jadi mukmin yang mu'taqid itu ingat pada Tuhannya, ingat kepada Allah atas tiap-tiap yang maujud adanya. Yang maujud itu siapa? Yang selain Allah. Kullu ma siwallah. Setiap yang selain Allah itu semuanya maujud, karena yang sifatnya wajibul wujud hanya Allah enggak ada. Berarti yang lain semuanya apa? Maujud. Saya maujud, ibu-ibu maujud, pun salam maujud. Ya ada, Allah yang ada itu. Entah nanti itu buat kebaikan apa kagak, kita yang milih. Gitu ya. Kira-kira kalau daun salam bisa buat keburukan nggak? Bisa jadi. Ada orang liwat minta saya kagak kasih, pelit. Lah kan buruk juga itu. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau orang liwat, setiap lewat saya kasih, wah kan biar banyak ambil, kan begitu. Siapa tahu ntar kalau dia masak rendang saya dibagi, kan begitu. Iya nggak begitu juga ya. Tapi kadang-kadang ada orang minta, saya pakai tanya, udah ambil aja. Kadang-kadang kalau lagi iseng saya tanya, masak apa po? Iya. Yeah. Padahal kode itu maksudnya. Masak apa? Yang ditanya kagak ngerti. Ya harusnya udah masak apa po? Itu kode maksudnya. Entah kode mateng. Wah gitu dia kagak ngerti. Tiap hari tanya begitu mulu tuh. Besok-besok kagak minta lagi. Emang apa? Gue ditanya mulu. Lalu kagak paham. Ini kalau ditanya begitu maksudnya ngerti. Oh bawain. Itu udah salaman gitu. Ya, kalau masak rendang bawain sebentel. Gitu. Uli itu Maya. Jadi bicara tentang wujud di Allah itu wajibul wujud. Ya. Mukmin yang mu'taqid mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Kira-kira nimbulin keyakinan ini gampang apa susah, Bu? Susah ya, Bu. Ya karena bicaranya mukmin mu'taqid. Keimanan yang berdasarkan keyakinan. Jadi kalau hanya sekedar percaya saja tetapi tidak yakin, bisa jadi sulit untuk menerapkan pemahaman bahwasanya setiap yang maujud itu adalah Allah. Yang ngadain rasa aus siapa, Bu? Allah. Yang ngilangin aus Allah juga. Kan Allah pilihin itu dah. Nih kalau pengen kagak aus ngapain? Minum. Terus kita ngapain? Yakin nggak bahwasanya aus itu akan hilang, akan Allah hilangkan dahaga kita kalau kita ngapain? Usaha. Udah Allah pilihin semuanya. Tinggal kitanya mau seneng sama susah, ikhtiarnya kita jalanin gitu. Cuman kadang-kadang emang kita apa? Tadi disebutnya mukmin yang mu'taqid, keimanan berdasarkan keyakinan. Kalau orang tua dulu bilang apa? Yakinnya yang kurang lu, kan begitu ya? Yakinnya yang kurang itu. Kalau dulu ada cerita ada orang kata bisa jalan di air, ya bisa jalan di air. Lalu ditanya, ada salah satu yang bertanya bisa jalan di air sebab apa? Lalu dijawab bisa jalan di air gara-gara bismillah. Tibang baca bismillah doang jalan di air. Karena apa? Mungkin apanya? Yakinnya. Kalau kita coba besok ibu nyebrang kali dah baca bismillah gitu jalan di air bisa? Kelelep iya kan begitu. Kalau saya bisa, Bu. Saya jalan di atas api saya bisa. Bisa, Bu. Jadi saya jalan nih di atasnya api kan begitu saya bisa. Saya jalan di atas api. Gitu ya, Bu. Jadi bagi mukmin yang mu'taqid bahwa ia ingat di sini bukan berarti hanya sekedar ingat. Ingatan orang-orang yang beriman itu akan senantiasa menambah daripada apanya?
ketakwaannya kepada Allah. Ingat Allah nih. Ngeliat sesuatu yang maujud, yang kita lihat romannya kagak enak, gitu ya. Kita lihat romannya buruk, kita lihat romannya tidak sesuai dengan bayangan kita. Hakikat itu apa? Maujud. Kita lihat romannya apa? Enak, bagus, sesuai dengan keinginan kita. Hakikatnya maujud juga, Allah juga. Semuanya kudu ingat Allah. Ibu-ibu kalau ngelihat yang enak-enak apa ucapannya? Apa? Subhanallah apa Masya Allah? Yang enak nih, yang bagus, Masya Allah apa Subhanallah? Yang diajarin apa? Masya Allah. Kalau yang gak enak, Subhanallah, Maha Suci Allah, kan gitu ya. Kadang-kadang kita kebalik ya. Itu yang enak-enak tuh Masya Allah, Tabarakallah, kan gitu. Terus yang gak enak, Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu Maha Suci itu Allah. Artinya apa? Ya kita minta dilindungin, kan begitu. Masya Allah, Subhanallah. Kalau kita kagak, kadang malah salah. Ngelihat apa aja, La ilaha illallah Rasulullah. Gitu ya. Bahkan itu bukan zikir, bisa jadi. Karena apa? Karena ucapan yang bisa jadi nggak kurang sesuai. Tapi ya masih bagus juga itu nyebut ya. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Sebetulnya kullu kalamin maqamun, kan gitu ya. Setiap perkataan itu ada tempatnya, Bu, kan gitu ya. Ya coba dah Ibu, kalau Ibu takziah gitu, ada orang meninggal dunia, ada orang meninggal, di sini ada bininya, alhamdulillah, wah digaplok Ibu ya. Ya kan berarti setiap perkataan ada tempatnya, kan gitu. Itu kalau nggak sesuai tempatnya kan berarti salah, kan gitu. Ya kalau ngeliat yang bagus-bagus, Masya Allah. Itu ya, pun jeruk bali buahnya banyak amat tuh, Masya Allah, kan gitu ya. Kita kan banyak gitu ya. Ibu-ibu kan kalau ngeliat itu pun jeruk banyak amat buahnya, saya mau udah tahu itu modus, pengen dibagi. Aduh gitu saya juga nggak tahu itu, Bu. Itu kan adanya di Cinere, ngapa jeruk Bali? Ada gitu ya. Di sini adanya. Tetangganya ya orang Bali ya. Lalu yang kedua, kidamun. Ya, kidam. Artinya sedia. Maka mustahil didahului adam. Ya, kidam itu artinya sedia. Terdahulu, Bu. Kidam ya. Kalau ditanya Allah itu wujud, adanya Allah kapan? Ya terdahulu. Kagak ada yang mula-mulain, kagak ada yang dulu-duluin, adanya lebih dulu. Maka mustahil adamun. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhiru. Kalau ditanya dalilnya kidam apa? Wal awwalu wal akhiru. Allah dialah yang apa? Yang terdahulu dan ia juga yang terkemudian. Yang mulai ini kita kagak tahu, yang terkemudian akhirnya juga kagak tahu. Wal awwalu wal akhiru, kidam. Wujud kidam itu terdahulu. Yakin nggak kalau Allah itu terdahulu? Yakin. Udah yakin, Bu. Kenapa? Maka patut bagi mukmin yang mu'takid, orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan, yakin terhadap keimanannya, bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Ini kadang emang kita yang kurang apanya, Bu? Syukur yang kurang. Kalau sabar nggak? Sabar nggak? Kalau dikata sabar banget dah, kan gitu ya. Tapi kalau giliran syukur ini yang sulit memang ya. Ya kalau kata Imam Ghazali, ditanya, Bu, pangkat syukur sama pangkat sabar, tinggian mana? Sabar. Hah? Ya bebas aja nih mau jawab ya. Syukur apa sabar? Sabar, gitu. Ternyata memang kalau dibandingkan antara syukur dengan sabar jauh tuh, Bu. Syukur segini, gitu ya. Sabar sini masih bawahan. Banyak orang yang diuji dengan sesuatu sabar nggak?
sabar. Banyak juga orang yang diuji sesuatu nggak apa, kagak syukur. Makanya lebih sulit syukur dibandingkan sabar. Makanya ketika bicara tentang sifat kidamnya Allah, Allah itu terdahulu, wal awwalu wal akhiru. Para mukmin yang mu'taqid, orang-orang yang beriman, senantiasa ngapain? Memberi syukur kepada Allah. Karena apa? Telah menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya. Itu nikmat, Bu. Nikmat yang luar biasa yang kagak ada tandingannya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. An-nikmatu ba'dal imani wal Islam nikmatul ukhuwah. Yang disebut duluan apa? Iman dan Islam. Kita kalau dikasih nikmat dalam keadaan iman dan Islam, harusnya syukurnya luar biasa deh. Karena dengan iman dan Islam itu tadi akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain. Coba, ibu dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, tapi nggak dikasih nikmat iman sama Islam. Bagaimana kira-kira? Dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, sembahyang nggak? Lah kagak, nggak ada nikmat iman sama Islam, kan gitu. Lalu nikmatnya nikmat apa? Nikmat harta, ya, dikasih rezeki yang banyak, tapi nggak ada nikmat iman sama nikmat Islam. Sedekah nggak? Pelit, kan gitu. Medit, koret, kan gitu. Buntut gasir, pantat kuning, kan gitu. Makanya disebutkan ketika dikasih nikmat iman dan nikmat Islam itu tak terhingga, Bu. Kalau kita dikasih nikmat iman sama Islam, harusnya syukurnya kita luar biasa. Karena bisa jadi ada orang-orang yang kagak dikasih nikmat iman sama nikmat Islam, dia tidak bisa ngapain? Nggak bisa. Kayak kita, kan gitu. Untuk ngapain? Berdasarkan keimanan kita, berdasarkan keislaman kita, kita ngapain? Ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Coba deh. Itu tadi, orang dikasih nikmat umur, dikasih nikmat harta, nikmat yang lain-lainnya, jabatan, pangkat dan sebagainya, enggak ada nikmat iman dan Islam, yang punya jabatan pada korupsi. Ya karena apa? Nikmat iman sama Islam bisa jadi udah dicabut. Kan gitu. Ibu sehari uang belanja berapa? 500.000. Kalau ada nikmat iman dan Islam, syukur nggak? Syukur itu. Alhamdulillah banget, saya mah sehari uang belanja 500.000 atau gitu. Alhamdulillah. Kalau disyukurin nambah nggak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat iman sama Islam kita syukurin, ditambah tuh sama Allah. Bagaimana cara menikmati nikmat iman dan Islam? Manfaatkan, Bu. Tingkatin apa? Kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Apapun yang disyukuri pasti bertambah. Kalau sekarang ibu baru dikasih uang belanja 500.000 sehari, mudah-mudahan minggu depan dikasih 5 juta sehari. Aduh gitu. Syukur nggak? Amin gitu. Ibu mah didoain tawa. Amin, Bu. Mustahil kan gitu. Nggak ada yang mustahil, Bu, bagi Allah ya, Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kan begitu ya? Ibu yakin nggak sama ayat itu? Yakin nggak? Tadi dibilang uang belanja 500.000 sehari, tawa, berarti nggak yakin sama ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan bagi yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tuh. Itu kalau ada nikmat iman, ada nikmat Islam, Bu, kita syukurin, semuanya jadi nikmat. Sehat jadi nikmat, rezeki jadi nikmat, kesempatan jadi nikmat, silaturahim jadi nikmat. Karena apa? Ada nikmat iman dan Islam. Makanya nggak ada yang bisa menandingi nikmat iman dan nikmat Islam. Syukurin, Bu. Ngapain? Takwa kepada Allah. Makanya ketika bertakwa tadi apa? Dikasih rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tuh.
Kuatin itu. Siapa tahu ibu pulang dari sini dapat rezeki tidak diduga-duga. Tak tahu ngapain, mau nyuci. Pas lagi mau nyuci pakaian laki, lagi ngerogoh kantong ada duit 5 juta. Kayak gitu ya. Gitu. Nanya sama lakinya, "Bang, ini saya dapat duit 5 juta. Duit apa ini?" "Duit sial," katanya. "Lah, oh duit sial?" "Iya, duit ditaruh di apa aja ketemu sama lu mah," kan begitu. "Sial banget gua," katanya. Itu ya, Bu. Jadi nikmat iman dan nikmat Islam itu nggak ada tandingannya, Bu. Itu luar biasa. Kalau misalkan, makanya adabnya nih, Bu ya, adab. Dari segi adab, ketika kita bicara, kan orang sering ya, ketika bicara muqaddimah atau bicara sambutan dan sebagainya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita semuanya. Adabnya memang ketika kita sebut pertama itu nikmat apa, Bu? Nikmat iman dulu, nikmat iman, nikmat Islam, baru nikmat-nikmat yang lainnya. Itu secara adab. Walaupun berapa banyak orang juga sering nyebut kalau nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, dan juga tidak lupa nikmat iman dan nikmat Islam. Secara tertib memang bagusnya kita sebut dulu nikmat iman dan Islam, baru nikmat-nikmat yang lainnya. Walaupun ketika nyebutin nikmat iman dan Islam belakangan tidak mengingkari bahwasanya itu adalah nikmat yang paling besar. Karena bicara hakikat bahwasanya Allah itu punya sifat qidam, bagi kita yang mu'taqid harus senantiasa memberi syukur kepada Allah. Kalau syukur mah nggak boleh ada habis-habisnya, Bu. Justru malah harus apa? Terus tambah, meningkat. Gitu. Makanya derajat syukur itu lebih tinggi daripada derajat sabar. Berapa banyak orang yang diuji dengan sesuatu bisa sabar, tetapi berapa banyak juga orang juga diuji dengan sesuatu tetapi dia tidak bisa syukur. Gitu ya. Orang dikasih nggak punya beras bisa sabar, Bu. Bisa jadi aneh sabar. Beras terbatas segitu-gitunya, dia tetap apa? Sabar. Dikasih melimpah banyak, dia bisa syukur nggak? Bisa jadi nggak syukur, lupa jadinya, terlena dan lain sebagainya. Itu makanya kalau bisa senantiasa ada pada diri kita apa? Syukur dan sabar, gitu ya. Sifat qidam, yakni sedia atau terdahulu, maka mustahil didahului adam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Segitu dulu, Bu. Cukup dah qidam wujud dan qidam. Ya, Bu. Duit sial itu namanya. Masih tawa aja loh dia no. Ngalamin dia kata duit sial itu. Ngalamin duit sial. Enggak sampai 5 juta kali ya? Amin, Bu. Jangan kata guru gitu ya. Dulu kan pernah ya, inget gak waktu guru ngomong sini, waktu Kiai Sofwan bilang, orang kalau pengen sesuatu nabung gitu ya, pengen haji, pengen umroh, biar cepet-cepet nabung. Pulang dari mana-mana di kantong ada duit 5 juta, tabungin. Besok ada duit 7 juta, tabungin. Cepet tuh, Bu. Gitu. Yang ditabungin 2.000, 1.000 ya tangeh. Lama gitu. Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Jadi kita sekarang waktunya jangan mepet-mepet ya, kasih kesempatan ada 10 menit lah. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bukan nantangin ya, Bu. Ya mungkin ada permasalahan yang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa PR buat saya. Baik permasalahan tentang apa yang tadi kita bahas ataupun permasalahan yang lain yang secara umum boleh, nggak apa-apa. Tanya, silakan. Nggak ada? Ibu begitu ya? Iya, Bu. Ya silakan Ibu. Maju. Harusnya pakai itu ya sana. Sediain mic ya. Kita minggu depan kita sediain mic. Untung. Sediain mic sama hadiah, yang nanya dapat hadiah. Merutung. Nanya. Ya, Bu. Silakan, Bu.
Iya, datang saya ke sana. Oh gitu. Ya Bu, gini, bicara tentang akidah, ya, bicara tentang akidah, selama yang kita lakukan itu tidak merusak daripada akidah kita, itu tidak masalah, karena itu hubungan muamalah. Kita pun punya hubungan baik kepada siapa? Sesama manusia. Nabi waktu di Madinah, yang dihadapi di masyarakat Madinah bukan hanya Muslim, ya kan? Banyak yang masuk Islam di Madinah, tapi banyak juga yang apa? Yahudi, Nasrani di Madinah. Akan tapi Rasulullah tetap menjaga hubungan baik kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya kita sering nyebut gitu ya, di Indonesia itu ada istilah masyarakat madani namanya. Masyarakat madani itu apa? Masyarakat yang senantiasa akur, rukun, tentrem, damai. Seperti masyarakat Madinah ketika itu, Rasulullah membangun hubungan baik bukan hanya kepada Muslim, tetapi di luar Muslim pun aman. Orang-orang di luar Muslim itu aman sama Rasulullah. Walaupun mereka tidak beriman, selama mereka tidak menyakiti, aman-aman aja. Kan nggak ada sejarahnya Rasulullah ngapain? Memerangi, nggak ada Bu. Yang ada apa? Karena Rasulullah diperangi. Lalu Rasulullah diperintahkan untuk apa? Menjaga diri atau memberikan perlawanan karena diserang dulu. Nah pertanyaannya, kalau kita punya saudara atau punya tetangga yang di luar Islam, lalu dia merayakan hari Natal dan sebagainya, selama kita tidak meyakini apa yang mereka yakini, sah-sah saja. Kan gitu. Kita datang karena sebab apa ya? Ya bicara memperbaiki hubungan baiknya. Jangan sampai masuk unsur-unsur akidah. Makanya saya tanya, pertanyaan ini pasti setiap tahun sebetulnya pertanyaan ini berulang. Pertanyaannya, boleh nggak ngucapin Natal? Nah ini kan gitu ya. Ini kan pertanyaannya selalu berulang. Padahal ulama sudah menjawab bicara tentang mengucapkan Natal itu sendiri. Bahwasanya bukan kita nggak ngargain bener kita sama dia. Buktinya ketika dia merayakan, ya silakan. Itu lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan mencampur adukan urusan akidah. Lah, kalau ada yang nanya, lah emang kalau ngucapin Natal bermasalah? Wah iya, kalau dalam bicara tentang akidah, ulama-ulama kita menjawab, karena bicara Natal itu adalah kelahirannya siapa? Yesus. Tapi kalau kita bicaranya kelahiran Nabi Isa, boleh nggak? Boleh, tapi kan yang mereka yakini kelahiran Nabi Isa itu bukan sebagai Nabi dan Rasul, tetapi sebagai anak Tuhan. Inilah yang bermasalah. Kalau misalkan mereka punya keyakinan, ya silakan. Tapi kitanya jangan merusak keyakinan kita dengan melakukan hal-hal yang di luar daripada akidah kita. Selamat bagi Anda yang merayakan. Begitu boleh Bu? Boleh ya? Strategi begitu, ulama ngajarin. Selamat bagi Anda yang merayakan. Jadi kita ngucapin selamatnya bukan selamat Natal, tapi apa? Selamat kepada dia yang lagi ngerayain. Kan halus ya, nggak nyakitin tuh. Coba kalau kita, kagak gue mah, lu bukan kafir. Lah orang sih gue marah gitu begitu. Ya, selamat bagi Anda yang merayakan. Kalau misalkan, kok kamu nggak ngucapin Natal, bicara aja Bu. Ini bicara akidah. Jangan dirusak persaudaraan kita, jangan rusak hubungan muamalah kita dengan memaksa saya untuk mengucapkan Natal. Ketika saya membiarkan Anda untuk merayakan, itu bagian daripada penghormatan saya. Gitu. Kalau kita datang boleh nggak? Kalau bicara datangnya bukan dalam hal-hal ritualnya, gitu ya, boleh aja. Tapi kalau kita datang dalam hal ritual, gitu ada upacaranya gitu, kan khawatir apa? Deg juga di hati. Coba dah. Makanya kita ada kemakruhan untuk masuk apa? Ke al-kanisah. Apa al-kanisah itu apa? Gereja. Makruh saja Bu. Karena khawatir apa? Ada deg di hati kita. Sesuatu kalau udah deg berarti apa? Masuk ke hati kan ada ketertarikan dan sebagainya. Masya Allah, cakep amat ini bangunan. Kan gitu ya, khawatir gitu. Makanya makruh saja. Tapi kalau bisa menjaga diri, ya biasa aja boleh. Kan gitu. Pokoknya ada jamaah kita tukang las Bu. Jamaah kita tukang las. Gitu. Kalau lagi ada apa-apa, dia suka ngapa?
Ya namanya orderan las, ilokan milih-milih, gitu. Ada orang order las, tanya dulu, lu Islam bukan? Kalau Islam gua kerjain, kalau kagak bang, enggak. Kalau urusan muamalah bebas sama siapa aja, gitu. Dia nanya, saya suka masuk ke gereja, bikinin ini, rak ini. Lah bebas aja itu muamalahnya, gitu. Anda tidak membantu hal ritualnya, kecuali ikut upacara dan sebagainya, itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi kalau untuk menjaga hubungan baiknya dalam rangka tidak merusak daripada urusan akidah kita, sah-sah saja, boleh ya Bu, gitu. Ya sama dulu gitu kita nih, tetangga-tetangga kita nih, ya saya dari masih kecil kan, beliau-beliau ini udah tinggal di sini. Itu kalau Lebaran pada ngirim parcel sama kita, gitu ya. Giliran juga kita kalau kita ada makanan kita bagi juga. Lah kemarin lagi Lebaran haji, kita bagi nggak daging? Bagi, tanya Pomuno, dibagi. Gitu, dibagi kambing, dia maunya samping malah begitu loh. Kita bagi juga, nggak apa-apa lah emang. Kan Nabi juga ngajarin begitu ya. Daging korban boleh nggak dikasih kepada non muslim? Boleh Bu. Untuk ngapain? Melunakkan hati mereka. Sehingga apa? Wah, orang Islam baik bener ya. Tuh, begitu. Besok-besok dia jadi merasa bahwasanya hidupnya nyaman, tentram di sekeliling orang-orang Islam. Coba tanya sampai sekarang deh tetangga-tetangga kita yang non muslim, pernah nggak terusik gitu? Ketika bikin sesuatu kita omelin misalnya gitu. Misalnya orang Bali bakar dupa misalnya, kita ngomel, kagak, emang udah keyakinan mereka, kita nggak pernah musik. Lah kita juga kadang-kadang bikin maulid segala ya. Kalau kita nggak pengen terusik, jangan musik orang. Lah kita kan bisa jadi karena kita terusik, karena kita suka jahil sama orang, musik orang kan begitu. Jadi udah, kalau selama itu tidak merusak urusan akidah, toleransi beragama itu sangat kita hargai, gitu ya Bu. Yang penting jangan aduk-aduk. Kecuali emang udah diaduk-aduk ya kita boleh juga lah ngambil sikap. Ya tapi sampai detik ini pun nggak ada, saya rasa gitu di sekeliling kita gitu. Ya mungkin di tempat lain ada juga, gitu. Walaupun banyak. Ya sekarang yang disalahin jangan orangnya Bu, jangan di luarnya. Yang disalahin kitanya. Bisa jadi kitanya nggak kuat. Nah sekarang kalau kita nggak pengen terpengaruh dari dunia luar, kitanya kuatin. Ngaji biar rajin, membayang biar bener, ibadah biar bener, biar kuat. Jadi walaupun ada godaan dari manapun kita nggak kegoda. Mungkin mohon maaf di daerah lain Bu, teman-teman saya yang FKPAI dari kota dan kabupaten lain. Mungkin kalau di Depok tugasnya nggak terlalu berat jadi penyuluh agama. Tapi di daerah pesisir, pantai, misalkan di Pelabuhan Ratu, lah kemarin ada cerita dari Pelabuhan Ratu, teman-teman penyuluh di sana sulit berdakwah dengan mempertahankan keimanan. Karena di pesisir hidupnya sulit masyarakat, lalu banyak datang misionaris, mereka membawa materi. Kan yang paling terasa sama kita sekarang? Materi, beras, sembako, gitu. Orang lagi susah dikasih, girang nggak? Girang. Orang lagi kelep dikasih tambang, dikasih perahu, lo mau bener. Lama kelamaan tertarik, wah orang Islam kagak ada yang peduli, orang luar Islam peduli, udah kita pindah aja yuk. Nah begitu Bu, pengobatan dan lain sebagainya, yang yang punya misi ya. Kalau yang murni sih kita nggak masalah. Banyak yang punya misi juga, pengobatan gratis, gitu silakan. Banyak Bu, terjadi juga di Bekasi tuh, pengobatan gratis. Besok ditanya, Ibu, ini yang nyembuhin kita Tuhan Yesus. Wah, dia pertama nggak yakin kan? Kagak lah. Besok coba deh Ibu nih. Bu nih, ini kanan, ini kiri. Ya Bu, ingetin nih, ini kanan, ini kiri. Besok saya ganti, ini kiri, ini kanan. Ibu protes nggak? Tapi setiap hari saya bilang, ini kiri, ini kanan. Yang terekam sama kita apa? Selalu, karena setiap hari saya bilang kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi yang terekam, berarti ini kiri, ini kanan. Lah orang yang tadinya berakidah, yang tadinya Islam, ketika setiap hari diapain? Ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Ya orang pasti akan apa? Berubah. Ya, apalagi diiming-imingi sama materi. Makanya kuatin Bu. Kitanya yang kita kuatin, jangan salin orang mulu, kan dikit-dikit nyalain orang. Ya kan? Kadang-kadang kita, ini gara-gara anak tetangga nih, anak saya jadi begini. Ya jangan salahin tetangga dulu. Kita kuatin dulu anak kita. Kita didik anak kita. Dan kita bimbing anak kita. Ya memang sekarang ya nggak bisa juga, emang ya pengaruh luar emang juga luar biasa. Ya dua-duanya,
kita didik juga, kita pelihara juga lingkungan kita. Gitu ya Bu? Udah capek. Gitu ya Bu. Jadi minggu depan juga begitu modelnya. Kira-kira udah mau 7:30, kurang 15 menit. Ya kita stop. Ya kalau mungkin ibu-ibu ada yang mau nanya. Kadang-kadang kan malu ya. Orang mau nanya malu. Jangan Bu, orang perempuan emang kalau terkenal ya orang perempuan itu lebih diam ya. Tapi khawatir nanti kalau diam nggak ditanya nanti justru malah bermasalah gitu. Kan kalau udah nanya mah entah nanti jawabannya kurang sempurna, PR buat saya untuk menyempurnakan kan gitu. Untuk saling berbagi, untuk sama-sama berbagi ilmu, mencerahkan gitu ya Bu. Cukup ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.